فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Mana fi babun nazar falyaqra. Mana fi babun nazar falyaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Nazar itu gimana? Apa? Siapa namanya? Astagfirullah. Azmar. Nazar itu gimana, Mar? Iya. Iya. Seseorang mewajibkan atas dirinya ibadah yang sebelumnya tidak wajib. Iya. Wajib bagi saya untuk nanti malam sholat tahajud. Namanya apa? Nazar. Ya. Kan sholat malam kan hukum asalnya tidak wajib. Tapi karena dinazarkan hukumnya jadi wajib. Nah. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bab minasyirki al-isti'azatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan beristi'azah dengan selain Allah. Isti'azah itu maksudnya adalah, perhatikan di bawahnya, al-isti'azah lughatan al-iltija wal-i'tisam wat-taharruz. Isti'azah itu maknanya adalah mencari perlindungan dan penjagaan. Ya. Maknanya mirip semua, penjagaan, perlindungan. Wa haqiqatuha al-harab min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Hakikatnya adalah, ini yang penting. Apa itu isti'azah? Hakikatnya adalah, harus disuruh-suruh Hanan, belajarnya yang rajin. Gitu. Sungguh-sungguh. Apalagi kalian itu anak laki-laki. Ingat, kalian itu anak laki-laki. Ya. Tanggung jawabnya besar. Enggak kayak anak perempuan. Ya. Hakikatnya itu adalah al-harabu min syai'in takhafu. Lari dari sesuatu yang kamu takuti. Lari dari sesuatu yang kamu takuti. Kepada atau menuju seseorang yang bisa melindungimu darinya. Menuju seseorang yang bisa melindungimu dari sesuatu yang kamu takuti tadi. Itu hakikatnya isti'azah. Biar biasa nulis cepat, harus dibiasakan nulis. Kalau nggak dibiasakan nulis, nanti sampai kapanpun nggak bisa nulis cepat. Ya. Itu artinya isti'azah. Lari dari sesuatu yang kamu takuti menuju seseorang yang bisa melindungimu darinya. Ya, yang bisa melindungimu dari sesuatu yang kamu takuti itu. Itu namanya isti'azah. Jadi babnya adalah termasuk kesyirikan isti'azah kepada selain Allah. Ini kalau nyari perlindungan, nyari penjagaan harus kepada Allah semata.
Munasabatul al-babi li kitab tauhid, kaitan dari bab ini dengan kitab tauhid adalah anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirki al-munafi lit tauhid. Di dalamnya terdapat penjelasan satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Ini kan kitabnya kitab tauhid ya. Yang dibahas, Lutfi jangan coret-coret lagi. Nah. Kitabnya kitab tauhid, yang dibahas adalah lawannya tauhid. Nyambung kan dengan kitab tauhid? Gitu. Wa huwal isti'adzatu bi ghairillah, yaitu beristi'azah kepada selain Allah, liyuhzar wa yujtanab, supaya kita berhati-hati darinya dan supaya dijauhi perbuatan tersebut. Apa itu? Minta tolong kepada selain Allah. Apakah ini berlaku secara mutlak? Ya. Bahwasanya isti'adzah kepada selain Allah itu dikatakan syirik, atau ada rinciannya, yaitu jika isti'adzahnya kepada seseorang dalam perkara yang tidak dia sanggupi saja yang dikatakan syirik. Tapi kalau minta tolong, minta perlindungan kepada yang bisa melindungi dalam perkara yang disanggupi, maka tidak syirik. Paham pembahasannya ya? Ini minta tolongnya yang dikatakan syirik umum atau khusus gitu. Berlaku umum, pokoknya setiap ada orang minta tolong kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan, atau dirinci, ada yang syirik, ada yang boleh gitu. Maka jawabannya adalah dirinci ya. Isti'adzah yang dimaksud dalam bab ini yang dikatakan syirik itu dirinci. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu taala wa hafizah. Beliau mengatakan waladzi yadhhar annal maqama kama sabaqa fihi tafsil. Yang nampak adalah bahwasanya pembahasan ini ada rincian padanya. Apa rinciannya? Rinciannya sebagai berikut. Perhatikan ya. Wa huwa annal isti'adzah fiha amalun zahir. Perhatikan dulu, biar dengar dulu, biar paham dulu. Lebih penting kamu paham dulu ini ya. Wa huwa annal isti'adzah fiha amalun zahir wa fiha amalun batin. Bahwasanya isti'adzah itu punya dua sisi. Ada amal zahir, ada amal batin. Fal amalu zahir an yatlubal auz wa an yatlubal iyad. Amal zahirnya itu adalah seseorang minta tolong kepada seseorang. Mar, tolong lindungi aku. Ini apa? Perbuatan apa ini? Amal apa ini? Zahir kan? Kalian bisa ngelihat? Bisa ngelihat? Ana minta tolong, Ana minta perlindungan ke Azmar, kalian bisa ngelihat? Bisa kan? Ini namanya amal apa nih? Amal zahir. Permintaan tolong Ana ke Azmar untuk melindungi Ana, ini amal apa namanya? Mar, tolong lindungi Ana. Ini namanya amal zahir. Kan kayak gitu minta tolong kan? Wa huwa an ya'sim min hadza syarr, untuk melindungi dirinya dari kejelekan tertentu. Au an yanjua min hadza syarr, atau agar dia bisa selamat dari kejelekan tersebut. Wa fiha aidan amalun batin. Pada isti'adzah itu juga ada amal batinnya. Tadi yang kalian lihat dari Ana itu namanya amal apa? Zahir. Makanya bisa kalian lihat. Ada amalan batinnya? Ada. Apa itu? Tawajjuhul qalbi wa sakinatuhu. Mengarahnya hati dan tenangnya hati. Kalian bisa ngelihat arah hati anak ke siapa? Ketika anak tadi minta tolong ke Azmar, kalian bisa ngelihat hati anak kemana? Nggak bisa kan? Ke dia juga atau kepada Allah. Tenangnya kepada siapa? Hati anak. Tenangnya ke Azmar. Nah, udah Azmar itu udah tenangnya itu udah aman itu. Atau tenangnya sama Allah. Oh, bisa jadi si Azmar ini belum tentu bisa melindungiku. Kalian bisa ngelihat tenangnya hati anak ke siapa? Nggak bisa ya. Watiraruhu wa hajatuhu ila hadzal musta'ad bih, dan rasa butuhnya. Kalian bisa lihat rasa butuh anak
hatinya. Kan rasa butuh itu di mana rasa butuh? Yang tadi kalian lihat kan cuma omongan mulut ana. Mar, tolong lindungi ana. Ini yang kalian lihat apa? Omongan mulut. Kalian bisa lihat rasa butuh ana ke siapa? Nggak bisa. Itu namanya amal apa? Amal batinnya. Kan tadi ada juga di situ. Pas ana bilang ke Azmar, Mar, tolong lindungi ana. Ada amal batin dalam hati ana? Ada. Kalian nggak bisa apa? Melihat. Ya. Jadi isti'adzah punya dua amalan. Ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahirnya pas tadi ana bilang, Satria tolong lindungi aku lah. Itu amal apa? Isi hatinya bisa lihat-lihat. Mengarah ke siapa, tenangnya ke siapa, butuhnya berharapnya ke siapa. Nggak bisa dilihat. Udah. Wa'tisamuhu bihadal musta'ad bih. Wa tafwidu amri najaihi ilaihi. Dan penyerahan urusan keselamatannya kepadanya. Kalian bisa lihat. Anda cuma ngomong saja atau hati Anda pun menyerahkan urusan ini kepada Azmar 100% atau tidak. Kan nggak tahu kalian. Fa'inkanat, maka hukumnya. Tadi mukadimah pertamanya itu dulu ya. Bahwasanya dalam isti'adzah ada dua sisi. Ada amal zahir, ada amal batin. Sisi yang keduanya. Fa'inqanatil isti'adzah tajma'u hadzaini naw'aini fasaha fayasihu an yuqal innal isti'adzah la tasluhu illa billah. Kalau isti'adzahnya kepada selain Allah mengumpulkan dua-duanya, dua amal tersebut, maka bisa dikatakan bahwasanya minta tolong isti'adzah kepada selain Allah adalah syirik semuanya. Kenapa? Karena amal batinnya pun juga diberikan kepada selain Allah. Maka semua isti'adzah kepada selain Allah syirik? Iya. Kalau terkandung padanya dua amalan tadi. Amal zahir dan juga amal apa? Batin. Amal zahirnya anak kasihkan ke manusia. Amal batin anak pun anak kasihkan ke siapa? Manusia. Syirik ini? Syirik. Maka boleh kita bilang secara umum. Isti'adzah kepada selain Allah adalah syirik. Kapan itu? Kalau isti'adzahnya mengandung selama 9 bulan. Iya. Mengandung apa? Mengandung apa, Azam? Apa itu? Amal batin dan amal zahirnya. Kalau dua-duanya dia berikan kepada selain Allah, maka bisa kita katakan semua isti'adzah kepada selain Allah adalah apa ini? Syirik. Kalau mau isti'adzah yang pakai dua-duanya hanya boleh untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Iya. Makanya biasanya kan memang orang kalau sudah ngomong pakai lisannya, biasanya hatinya ngikut. Hatinya ngikut. Makanya babnya dibikin umum saja sama beliau. Bab minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan isti'adzah kepada selain Allah. Karena biasanya isti'adzah mengandung berapa? Dua, iya kan? Orang kalau udah ngomong kayak tadi, Mar tolong lindungi anak, hatinya ngarah juga ke dia. Hatinya tenang juga ke dia. Urusannya diserahkan semuanya ke dia. Iya. Gitu. Itu rinciannya yang pertama. Li'anna minhuma ma huwa amalun qalbiyun kama taqaddama wa huwa bil ijma' la yasluhu tawajjuh bihi illa lillah. Dikarenakan salah satu dari amalannya yaitu amalan hati sebagaimana yang telah lalu ini secara kesepakatan tidak boleh diberikan dan mengarah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qasada bil isti'adzah amal zahir faqat wa huwa talabul iyad wa malja fayajuzu an yatawajjah biha ilal makhluk wa ala hadza yuhmalu dalil al-warid fi jawazihi. Rincian yang kedua. Jika yang dia niatkan dengan isti'adzah hanya amal zahir saja tanpa amal batin, ya, maka boleh diarahkan kepada selain Allah. Jika isti'adzahnya hanya dengan amal apa ini? Zahir saja tanpa batin, maka boleh diarahkan kepada selain Allah. Dan ini yang dibawa dalil-dalil yang datang tentang bolehnya beristi'adzah kepada selain Allah. Kalau kamu dapatnya, barang siapa yang bisa mencari perlindungan, falya'udzbih, maka silahkan berlindung dengannya, kata Rasul. Berarti kan boleh berlindung dengan selain Allah. Maka itu dibawa kepada isti'adzah hanya dengan amal batin, nggak boleh diberikan kepada selain Allah bil ijma'. Hanya dengan amal apa? Zahir. Jadi kalau Anda mau minta tolong sama Azmar dalam perkara yang dia sanggupi, Mar tolong lindungi Anda. Ini hanya diperbolehkan kalau yang Anda berikan ke dia hanya amal apa, Anda?
zohir. Amal batin ana tetap kepada siapa? Allah. Hanya berharapnya sama Allah. Ya Allah bikin Al-Zubair ini bisa. Ya Allah, aku tahu hamba ini hamba biasa. Kalaupun nggak kau izinkan dia ngelindungi aku, nggak akan bisa dia ngelindungi aku. Ana nggak ada berharapnya sedikit pun. Ana hanya ngomong pakai apa ini? Mulut. Tapi sandaran hati ana kepada siapa? Allah. Boleh kayak gitu? Boleh. Karena yang ana berikan kepada manusianya hanya apa? Amal zahir. Udah bisa dipahami ya? Gitu. Itu dua faedah bagus. Ya. Nanti akan kita pakai terus itu masalahnya. Setelah ini kita bahas istighosah. Setelah ini nanti kita bahas isti'anah. Sama, pas minta tolong, minta bantuan. Ini kan minta perlindungan, belum terjadi nih. Isti'adzah minta apa? Perlindungan, belum terjadi. Ya, minta penjagaan supaya yang jangan kena, gitu kan. Kalau sudah kena, namanya apa? Minta tolongnya. Istighosah, minta dilepaskan dari kesusahan itu. Kalau minta tolong secara umum, minta bantuan, namanya isti'anah. Semua rinciannya sama kayak gini. Semua rinciannya sama kayak gini. Yang boleh kamu berikan kepada manusia, itu hanya amal apamu? Zohir saja. Nggak boleh pakai amal apa? Batin. Amal batinnya harus hanya diberikan untuk Allah semata. Paham sampai sini? Gitu. Dah, tuh ditulislah rinciannya bahasa kalian sendiri. Isti'adzah terdiri dari dua amalan. Gitu bahasa simpel-simpel saja. Ada amal zohir, ada amal batin. Isti'adzah yang mengandung dua-duanya hanya boleh diberikan kepada Allah. Yang boleh diberikan kepada manusia, isti'adzah yang hanya mengandung amalan zohir. Gitu. Ini faedah bagus sekali ya, ikhwan. Supaya kita nggak bingung. Akan minta tolong sama manusia kan boleh. Ada dalilnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong sesama manusia. Berarti boleh minta tolong sama manusia, boleh. Tapi cuma sekedar apa ini? Amalan zahir saja. Bertolong bantuin ana lah. Nggak boleh ana bersandar sama dia, nggak boleh. Ana minta tolong sama dia boleh? Boleh. Tapi harapan ana, bersandarnya hati ana, rasa butuhnya ana hanya kepada siapa ini? Kepada Allah. Nggak boleh diberikan kepada manusia. Amalan hati hanya boleh diarahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini? Nah, bahasakan sendiri. Itu tadi rinciannya. Isti'adzah punya dua sisi, ada amal zahir, ada amal batin. Jika isti'adzahnya mengandung kedua amalan tersebut, maka hanya boleh diberikan kepada selain Allah. Dan boleh diberikan kepada manusia jika isti'adzahnya hanya mengandung amalan zahir saja. Gitu. Tulis nanti, Mat. Itu kan ada lembaran kosongnya itu banyak di bawahnya. Kita baca ayatnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan manusia, minal insi. Mereka itu ya'udzun bi an yakula ahaduhum idza amsa biwadin. Ketika salah seorang dari mereka di waktu sore melewati lembah, wa khaufa minal jinni, dan dia takut dari jin, dia bilang a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumi. Saya berlindung kepada pimpinan lembah ini. Kepala suku lembah ini dari kalangan apa? Jin. Saya berlindung kepada pemimpin lembah ini dari orang-orang bodoh kaumnya. Ini kroco-kroconya, anak buahnya. Minta tolong sama bosnya, jin. Supaya nggak diganggu sama anak buahnya, jin. Iya kan? Gitu. Maka, kata Allah, jinnya bukan malah ngasih jaminan keamanan. Fazaduhum rohaqo. Jinnya malah nambahi mereka apa ini? Rohaqo, khaufan wa isman, au isman, rasa takut atau dosa. Malah ditambahi rasa takutnya, semakin ditakut-takuti sama siapa? Jin. Ini menunjukkan, ini syirik tidak? Syirik kan, karena buktinya ini dalil untuk masalah syirik ini. Ya. Kenapa syirik kira-kira? Kenapa ini jadi syirik? Minta tolong sama jin ini, kepala jin ini, kenapa kok dibilang syirik? Loh, tadi udah barusan dikasih tahu rumusnya. Itu dipakai rumusnya. Kenapa, Azam? Nah,
Karena dia isti'adzahnya pakai dua amalan. Ada amalan hatinya. Buktinya dia merasa apa? Buktinya dia merasa? Buktinya dia merasa takut. Nih ya kan? Menunjukkan dia memberikan amalan hatinya kepada siapa? Ketua jin itu. Paham ya? Makanya kata Allah di akhirnya fazaduhum rohako. Jadi dia bukan sekedar ngomong pakai mulut, Pak Ketua, tolong lindungi aku dari anak buahmu ya. Enggak. Kalau secara kayak gitu kan bisa memang ketua ngelindungi dari anak buahnya bisa. Bisa kan? Ya dia kan mintanya kepada sayyidnya, kepada ketua jin agar dilindungi dari perbuatan bodoh siapanya? Anggotanya, anak buahnya. Tapi yang jadi masalah karena dia memberikan juga apanya? Amalan batinnya. Ini yang jadi masalah. Al makna ijmali lil ayah. Kan mirip kayak kita sekarang. Kalau di hutan-hutan mau kencing, nggak berani langsung sembarangan kencing. Harus apa? Ngomong dulu ya kan? Apa? Amit, amit, amit. Izin, Mbah. Takut burungnya kenapa-kenapa. Kalau kencing, kenapa? Ada penunggunya. Minta perlindungan sama siapa? Sama jin. Gitu. Allah musta'an. Itu pun kalau ada jinnya di situ. Iya kan? Nah, Allah musta'an. Al-ma'na lijmali lil ayah. Makna ayat ini secara umum, annallaha subhanahu yukhbiru anna ba'dal insi yalja'una ila ba'dil jinni. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya sebagian manusia mencari perlindungan kepada sebagian jin lita'manahum mimma yakhafuna, untuk memberikan keamanan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Wa annal multaja bihim zadul multajiina khaufan. Dan bahwasanya yang dimintai perlindungan justru menambahi orang yang minta perlindungan rasa takut. Badal an ya'manuhum. Bukannya malah memberikan keamanan kepada mereka. Dimintai keamanan malah dikasih apa? Ketakutan. Wa hadza muamalatun lahum binaqidi qasdihim. Dan ini adalah pembalasan terhadap mereka dengan lawan dari tujuan mereka. Tujuannya cari apa? Tes. Tujuannya cari apa mereka? Ini suaranya ini. Tujuannya cari apa mereka? Rasa aman. Dibalas dengan lawannya, malah dapat rasa takut. Ya. Uqubah minallahi lahum, dan ini adalah bentuk hukuman dari Allah kepada mereka, dikasih hukuman mereka sama Allah karena salah alamat, minta tolongnya sama jin. Sekalian Allah hukum mereka, bukannya malah aman, malah tambah takut. Munasabatul ayat lil bab. Jangan ribut, kamu ribut di luar. Kaitan ayat ini dengan bab anallaha ta'ala haka an mu'minil jin annahum lamma tabayyana lahum dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih. Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan tentang jin yang sudah mukmin, yang sudah beriman, mukmini, jin yang sudah beriman, bahwasanya mereka tatkala jelas bagi mereka agamanya Rasul dan mereka beriman dengan agamanya Rasul, zakaru asya'a minasyirki kana tajri minal insi fil jahiliyah min jumlatil isti'adzah bi ghairillah. Maka mereka menceritakan termasuk dari kesyirikan apa-apa yang dulu pernah terjadi dari manusia di masa jahiliyah kepada mereka. Jadi habis masuk Islam mereka, jinnya, mereka cerita pengalaman-pengalaman mereka dulu. Dulu kami sering dimintai tolong sama siapa ini? Manusia. Orang itu kalau ngelewat lembah selalu minta tolong sama kami. Gitu. Yang cerita siapa? Jinnya sendiri. Pas sudah tobat. Itu. Yang mana termasuk diantaranya adalah minta tolong kepada selain Allah. Wadzalika min babil istingkar laha. Dan mereka menceritakan ini dalam rangka untuk mengingkari perbuatan itu. Kok manusia ini bodoh kali mau minta tolong sama kami dulu waktu apa ini? Kami masih di atas apa ini? Kekufuran dan kesyirikan. Kan dulu mereka kufur. Mau saja mereka dimintai kayak gitu. Sekarang kan mereka sudah apa? Sudah beriman, sudah taubat, ya nggak mau lagi. Cuman mereka ceritakan ini supaya jangan ditiru. Manusia, jangan bodoh kalian.
Jangan mau minta tolong sama siapa ini? Sama kami para jin gitu. Oh, jinnya aja udah tobat, masa manusianya nggak apa ini? Nggak tobatnya. Istilahnya kan ini premannya, premannya aja udah apa ini? Yang dimintai tolong ini kan? Yang diharapkan perlindungannya aja udah apa ini? Tobat. Kok manusianya masih apa ini? Masih takut aja sama apa? Sama jin. Nah, ya buktinya jam 12 malam ya kencing sendirian mati lampu yang nggak berani. Kenapa? Takut ada hantu. La ilaha illallah. Padahal ini, dia pun bisa jadi takut sama kamu. Ini siapa ini? Malam-malam keluar. Oh, berani kali. Udah takut duluan dia. Dia nungguin kamu di kamar mandi udah keluar duluan dia. Mau berani kali ini wah keluar malam-malam. Kamu udah duluan takut duluan. Akhirnya kata Allah apa? Fazaduhum rohaqo. Maka semakin ditambah apa? Takut gitu. Ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Annal isti'adzah bi ghairillahi syirkun. Bahwasanya minta perlindungan kepada selain Allah itu adalah syirik. Dengan rincian yang tadi sudah kita sebutkan ya. Makanya pentingnya ini. Ya, karena di sini disebutkan secara umum saja. Ya. Yang kapan itu syirik, Satria? Kapan minta perlindungan kepada selain Allah jadi syirik? Ketika terkumpul padanya dua amalan. Amalan zahirnya dan juga amalan batinnya. Jin, Om Jin, tolong lindungi aku ya Om Jin. Hatinya juga, iya hatinya, oh, ini kalau nggak dilindungi Om Jin ini, matilah aku sama anggotanya ini. Gitu. Kenapa lah aku nanti ini. Ini syirik apa? Akbar. Li'anna mu'minil jin qalu. Karena jin-jin yang sudah masuk Islam itu mereka bilang, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami nggak akan berbuat syirik kepada Rabb kami dengan seorang pun. Menunjukkan perbuatan mereka dulu ketika menerima isti'adzah dari manusia kepada jin itu adalah bentuk kesyirikan. Sekarang kami nggak akan lagi buat apa? Syirik. Kenapa? Mereka sudah apa? Taubat. Makanya mereka bilang walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami nggak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun lagi. Nggak mau lagi kami. Kapok tobat kami udah. Sumaza karu ba'da dzalika ala wajhil istingkar. Kemudian setelah itu disebutkan oleh mereka dalam rangka mengingkari wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jin. Dulu itu ya, kalian wahai manusia, ada beberapa orang itu yang suka minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan apa? Jin. Dan itu adalah bentuk apa katanya? Kesyirikan yang kami sekarang nggak akan mau lagi buat kayak gitu. Yang kedua, umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keumuman risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam litsaqalain untuk dua jenis makhluk, jin dan manusia. Saqalain maksudnya adalah jin dan manusia. Keumuman risalah. Risalah itu kerasulan. Artinya rasul itu nggak hanya diutus untuk manusia, tapi juga diutus untuk jin. Keumuman risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jin dan manusia. Saqalain itu al-jin wal insu. Gitu kasih keterangan. Nah, sekarang kamu ingat nanti besok udah lupa apa saqalain, dua yang berat. Nah, saqalain yang dimaksud adalah jin dan manusia. Yang ketiga, annal isti'adzah bi ghairillahi turisul khauf wad dha'f. Yang ketiga, bahwasanya minta perlindungan kepada selain Allah itu akan mendatangkan rasa takut dan rasa lemah. Kamu bukan semakin aman, malah semakin takut. Kamu bukan semakin kuat, malah semakin lemah. Bahwasanya minta perlindungan kepada selain Allah akan mendatangkan rasa takut dan rasa lemah. Yang terakhir, yufhamu minal ayat anal isti'adzah billahi turisu quwwatan wa amnan. Sebaliknya berarti. Dipahami dari ayat ini bahwasanya minta tolong, minta perlindungan kepada Allah akan mendatangkan kekuatan dan rasa aman. Lawannya kan? Kalau minta sama selain Allah, dapatnya malah rasa takut dan lemah. Berarti kalau minta penjagaannya sama Allah, malah dapat kekuatan dan keamanan. Masya Allah. Ini satu ayat ya, yang menjelaskan syiriknya minta perlindungan kepada selain Allah.
dalam pelajaran kita dicontohkan dengan minta perlindungan kepada kepada jin. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita dari maf'ul li ajlihi. Hah? Mutlak. Oh, itu maf'ul li ajli nadwadi. Oh. Selesai dari munada. Ada berapa jenis munada, Akbar? Ada berapa jenis munada? Panggilan. Azam. Masih ingat Jam? Soalnya Azam kemarin ditengokinya lama papan tulis. Masih ada pun itu. Ada berapa macam munada, Azam? Ada? Oh, minimalnya jumlahnya lah. Ada berapa, Azam? 5, sebutkan. Nah, tuh. Sebutkan, Ali. Mufrad alam. Di murojaah sebelum mulai belajar itu di murojaah. Ya. Nah, mufrad alam. Nakira maksudah. Nakira ghairu maksudah. Mudhaf. Syabi bil mudhaf. Hukum-hukumnya, Ali. Hendak ya Iqbal. Ma hukmul munada idza kana mufradan alaman au nakiratan maksudah. An yubna alama yurfa'u bihi. Di mabni atas tanda rofaknya. Kalau dia rofaknya, seandainya dia rofak pakai domah, maka dia mabni atas domah. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Itu mufrad alam. Atau nakirah maksudah. Nakirah tapi yang dimaksud sudah jelas, satu orang. Ya Ustazu, ya Syaikhu, ya Mudarrisu. Ya, manggil gurumu. Iya kan? Atau guru manggil salah seorang muridnya. Ya Talib, ya Talib. La tan'as. Murid jangan ngantuk. Kalau dilihatnya cuma satu yang ngantuk. Kalau semuanya dibilang ngantuk, ya Talib. Ini nakirah apa? Enggak dimaksudkan karena semuanya saja udah. Gitu. Paham? Adapun yang 3 sisanya, nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan juga syabih mudhaf, hukumnya apa? Hukumnya mansub. Ya, hukumnya di nasab. Ya Abdallah, ya Abdurrahman, ya Aba Muhammad, Aba. Dinasab ya. Dengan tanda-tanda nasabnya. Nah. Atau yang mirip kayak mudhaf, ya hafizon darsahu. Dinasab hafizonnya. Ya hafizon darsawahai orang yang menghafal pelajarannya. Ya tali'an lil jabali, wahai orang yang manjat gunung. Itu mudhaf, mirip kayak mudhaf ilai dinasab tali'an. Ya hasanan wajhuhu, hai orang yang bagus wajahnya. Ya, hasanan di fathah dinasab ya. Sekarang kita masuk maf'ul li ajli. Ini yang baru kita pelajari di dalam Nahul Wadhih. Jelas insyaallah gampang.